Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Pratiwi Melindia dengan NIM 2405007502001 dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hakikat dan ciri bahasa. Jadi, bahasa adalah komunikasi manusia untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Asal-usul bahasa masih menjadi perdebatan. Di sini kita akan membahas dua teori, yaitu teori tradisional dan modern. Teori keagamaan atau tradisional yang percaya bahwa Tuhan mengajarkan bahasa kepada manusia, seperti dalam kisah Nabi Adam. Raja Mesir Psammetichus pernah menguji asal bahasa dengan membiarkan bayi tumbuh tanpa mendengar bahasa. Bayi itu kemudian mengucapkan Bechos, yang berarti roti dalam bahasa Persia. Beberapa teori ini juga muncul. Ding-dong teori menyebutkan bahwa manusia secara alami mengeluarkan suara berdasarkan kesan indera. Yo-He-Ho teori berpendapat bahasa muncul dari suara yang keluar saat kerjasama, seperti heave saat mengangkat sesuatu. Bow-Wow teori menyatakan bahasa pertama meniru suara alam, seperti gemuruh guntur. Gestur teori percaya bahasa berawal dari gerakan tubuh, seperti bahasa isyarat. Hingga kini belum ada teori yang benar-benar terbukti. Kedua, pendekatan modern. Dalam asal-usul bahasa, tidak lagi menghubungkannya dengan Tuhan sebagai pencipta, melainkan bahasa sebagai anugerah bagi manusia. Para antropolog berpendapat bahwa manusia dengan bahasa berkembang bersama seiring dengan evolusi. Perkembangan otak manusia berperan penting dalam kemampuan berbicara. Otto Jespersen berpendapat bahwa bahasa pertama manusia mirip dengan ucapan bayi, hanya suara tanpa makna yang berkembang menjadi bahasa yang lebih sempurna. Secara keseluruhan, asal-usul bahasa dapat dibahas dari pendekatan tradisional dan modern, tetapi belum ada kesepakatan tentang teori yang paling benar. Yang ketiga, konsep bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang kita gunakan setiap hari. Para ahli mendefinisikan bahasa sebagai sistem bunyi yang digunakan untuk berinteraksi dalam suatu kelompok. Bahasa bersifat arbitrer atau tidak tetap, konvensional atau disepakati bersama, dan berfungsi untuk bekerja sama serta mengenali diri. Intinya, bahasa adalah simbol suara yang memungkinkan manusia berkomunikasi. Ciri-ciri bahasa. Sebagai alat komunikasi, bahasa memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu bahasa adalah sebuah sistem yang tersusun dan secara teratur dan memiliki pola, seperti komputer yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan. Bahasa juga memiliki aturan yang harus diikuti agar bisa dipahami. Bahasa juga bersifat sistematis, artinya tersusun sesuai pola tertentu, bukan secara acak. Selain itu, bahasa juga sistematis, yang berarti terdiri dari beberapa bagian yang seperti fonologi atau bunyi, morfologi kata, sintaksis kalimat, dan semantik yaitu makna. Setiap bagian saling berhubungan. Misalnya kata buka terdiri dari fonem B, U, K, dan A. Yang kedua, bahasa adalah lambang yang mewakili makna. Kata-kata dalam bahasa tersusun dari bunyi yang mengembangkan sesuatu. Dengan bahasa, kita bisa berkomunikasi tanpa menunjukkan benda aslinya. Misalnya saat mengatakan, maaf, kemarin mobil saya mogok. Orang lain langsung mengerti tanpa perlu melihat mobil itu. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Tapi tidak semua bunyi termasuk bahasa, seperti dengkur, bersin, dan batuk. Dalam fonetik disebut font, dalam fonemik disebut fonem. Tulisan digunakan untuk menyimpan ucapan. Menurut Al-Wasilah, awalnya tulisan dipakai untuk menghafal wacana keagamaan. Keempat, bahasa itu bersifat arbitrer. Artinya, kata dipilih tanpa alasan logis. Misalnya, benda untuk duduk disebut kursi, bukan atap. Kata-kata ini digunakan terus hingga menjadi kebiasaan, dan akhirnya menjadi aturan dalam bahasa. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Bahasa memiliki makna pada setiap tingkatannya. Morfem dan kata memiliki makna leksikal, frase,
klausa, dan kalimat memiliki makna gramatikal. Sedangkan wacana memiliki makna pragmatik atau kontekstual. Ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Yang keenam, bahasa itu konvensional. Bahasa awalnya dipilih secara bebas, lalu menjadi kebiasaan yang disepakati. Jika tidak diikuti, komunikasi bisa terganggu. Yang ketujuh, bahasa itu unik. Setiap bahasa punya ciri khas. Misalnya, bahasa Indonesia memakai pola diterangkan, yaitu MD, sedangkan bahasa Inggris sebaliknya, yaitu DM. Kedelapan, bahasa itu universal. Semua bahasa mempunyai kesamaan, seperti kata benda, kerja, sifat, serta bunyi konsonan dan vokal. Yang kesembilan, bahasa itu produktif. Dengan unsur terbatas, bahasa bisa membentuk banyak kata, frase, dan kalimat tanpa batas. Yang ke-10, bahasa itu bervariasi. Bahasa berbeda-beda tergantung penggunanya. Ada dialek atau gaya bicara tiap orang. Dialek atau perbedaan bahasa di tiap daerah seperti Sunda dan Jawa, dan ragam atau perbedaan bahasa sesuai situasi seperti bahasa resmi dan juga santai. Yang ke-11, bahasa itu dinamis. Bahasa terus berubah seiring waktu. Kata bisa bertambah atau berubah makna, seperti canggih yang dulu berarti cerewet, sekarang berarti rumit. Perubahan juga terjadi karena teknologi, misalnya muncul kata komputer, internet, dan email. Yang ke-12, bahasa itu manusiawi. Binatang hanya berkomunikasi untuk bertahan hidup dan tidak bisa menyampaikan ide baru. Manusia punya akal budi, jadi bisa menciptakan dan mengembangkan bahasa. Itulah sebabnya bahasa hanya bisa dimiliki oleh manusia. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang hakikat dan ciri-ciri bahasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.